Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak, Ibu penilai dan pembina UKIN. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Sartini Yasin SPD sebagai guru di SDN 97 Kota Utara, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo. Sekaligus mahasiswa PPG Bek 1 tahun 2024 pada LPTK YIN Sultan Amai Gorontalo. Dengan nomor induk mahasiswa 237022005 pada hari ini Kamis tanggal 17 Oktober tahun 2024 jam 8.00 saya akan melaksanakan pengajaran uji kinerja pada kelas 4 mata pelajaran pendidikan agama Islam. Adapun model pembelajaran yang saya gunakan adalah problem based learning atau biasa disebut PBL. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Baik. Apa kabar? Baik. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Iya. Baik adik-adik, hari ini kita belajar mata pelajaran agama ya. Jadi sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa bersama ya. Ya, seluruhnya sikap berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulullah. Rabbi zidni ilman. Ya, baik adik-adik, jadi Ibu absen dulu ya. Adik-adik, hari ini siapa yang tidak hadir? Baim dengan siapa? Oh, iya. Selain itu hadir semua ya? Baik adik-adik, kita menyanyikan lagu nasional dulu ya? Ya, ayo sama-sama kita bernyanyi. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta. Baik adik-adik, tolong sediakan alat tulis menulis kalian ya. Ayo, sediakan buku agama. Alat tulis menulis, pulpen, buku catatan. Tidak? Baik adik-adik, siap? Baik. Adik-adik, ada yang masih ingat materi yang minggu lalu sudah kita pelajari? Ayo, tentang apa? Kebaikan dalam Islam dan selain Islam. Iya, ajaran kebaikan dalam Islam dan selain Islam. ya. Ada yang masih ingat apa-apa saja yang kita sudah pelajari minggu lalu itu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan bahwa kebaikan dalam Islam adalah alat mulia. Iya. Selain itu, ada yang lagi?
Yang masih ingat materinya? Ya. Cuma itu yang kalian ingat? Ya, terima kasih ya. Setidaknya ada yang kalian masih ingat materi minggu lalu ya. Jadi minggu lalu itu kita sudah belajar tentang ajaran kebaikan dalam Islam dan selain Islam. Jadi Nabi mengatakan bahwa kita apa kakak? Yang kakak baca tadi. Menegaskan bahwa kebaikan dalam Islam adalah akhlak mulia. Ya, Rasulullah menegaskan bahwa ajaran kebaikan adalah akhlak mulia ya. Jadi walaupun kita sudah diajarkan berbeda agama itu kita harus berakhlak mulia ya. Jadi adik-adik hari ini kita akan belajar tentang saling menghormati dan menghargai orang yang berbeda agama. Jadi kemarin kita sudah belajar tentang ajaran kebaikan dalam Islam dan selain Islam. Hari ini kita belajar tentang saling menghormati dan menghargai orang yang berbeda agama. Masih ada sangkut pautnya dengan materi minggu lalu ya. Jadi tentang berbeda agama. Ya, paham adik-adik? Jadi apa yang kita sudah pelajari minggu lalu itu masih berkaitan dengan materi hari ini, yaitu tentang sama-sama mengajarkan kebaikan dalam orang-orang yang berbeda agama. Iya. Nah, baik adik-adik, jadi Ibu bacakan dulu tujuan pembelajaran yang hari ini kita akan pelajari ya. Mohon perhatiannya ya. Yang pertama, jadi peserta didik memahami pentingnya sikap menghormati dan menghargai perbedaan agama. Yang kedua, peserta didik mampu menerapkan sikap menghormati dan menghargai pemeluk agama lain dalam kehidupan sehari-hari, baik di sekolah maupun di lingkungan tempat tinggal. Ya, jadi ini yang kita akan pelajari hari ini ya. Oke. Sebelum Ibu jelaskan materinya, Ibu mau bertanya dulu ya. Jadi, pernahkah kalian bertemu dengan beberapa orang dari berbagai suku bangsa? Pernah? Iya, pernah ya. Jadi, berbagai suku bangsa dan agama lainnya. Pernah berhadapan dengan orang-orang yang berbeda agama? Iya, di mana? Di sekolah. Iya, di sekolah. Iya, ada teman kalian yang berbeda agama ya? Ya, selain di sekolah di mana lagi? Oke, di lingkungan rumah. Jadi ketika kalian bertemu dengan mereka, apa yang kalian lakukan kepada mereka? Menyapa. Oke, menyapa. Apalagi selain itu? Selain menyapa, apa lagi? Senyum, iya bisa. Apalagi selain itu? Salam, bisa. Sapa, iya. Apalagi? Iya, sopan santun bisa. Saling saling menghargai juga dan menghormati sesuai dengan materi yang hari ini kita pelajari, yaitu saling menghormati dan menghargai agama yang berbeda ya. Jadi adik-adik, ketika kalian bertemu dengan orang yang berbeda agama, maka kalian harus menghormati dan menghargainya. Ya. Jadi apa itu saling menghormati dan menghargai? Perhatikan adik-adik ya. Ini Ibu jelaskan dulu ya. Saling menghormati yaitu berarti tidak melukai perasaan orang lain dengan perkataan atau tindakan yang tidak sopan atau tidak sesuai dengan norma yang berlaku. Itu ya. Jadi saling menghormati itu tidak melukai perasaan orang lain. Jadi tidak bisa mau berkata-kata kotor atau berkata-kata kasar sama orang lain atau yang berbeda agama ya. Iya. Kemudian saling menghargai. Saling menghargai berarti mengakui keberadaan dan hak setiap individu dalam menjalani hidupnya. Setiap orang memiliki latar belakang budaya, keyakinan, dan berbeda-beda. Sebagai manusia, kita harus memahami dan menerima perbedaan tersebut sebagai bagian dari kehidupan yang normal ya.
Jadi ketika kalian mempunyai keluarga atau teman yang berbeda suku, budaya, misalnya di kita ada keluarga yang dari berbeda agama ya. Apa yang harus kita lakukan? Saling menghargai. Ketika yang ada teman yang berbeda suku, atau misalnya dia orang Papua, ya berarti kita harus saling menghargai, walaupun dia bukan orang dari Gorontalo atau bukan orang Islam, tapi kita sebagai manusia kita harus saling menghargai dan menghormati, karena itu adalah ajaran siapa? Ajaran Islam, dan Rasulullah sudah mengatakannya ya. Yang sudah kita pelajari kemarin. Gitu ya. Jadi saling menghormati dan menghargai, yaitu menghormati yaitu berarti tidak melukai perasaan orang lain, adik-adik ya. Ya. Kemudian contoh-contohnya, ada yang bisa memberikan contoh? Ini ya, contoh di sekolah. Perhatikan adik-adik ya. Contoh di sekolah. Yang pertama, tidak mengejek atau merendahkan teman yang berbeda agama. Gitu ya. Tidak mengejek atau merendahkan teman yang berbeda agama. Kemudian, tidak memaksakan keyakinan atau ibadah kepada teman. Adik-adik, jadi kalian jika bertemu dengan teman kalian yang berbeda agama, kalau misalnya kalian mau beribadah, jangan ajak dia ke masjid ya. Kalau dia tidak mau, jangan ajak ya. Begitu juga kalian, kalau diajak ke tempat ibadah mereka, apakah kalian mau atau tidak? Ya, tidak bisa ya. Iya. Begitu juga sebaliknya ya. Jadi kita saling menghargai. Dia pergi ke tempat ibadahnya, kita pergi ke tempat ibadah kita. Tempat ibadah kita di mana? Iya, masjid. Kemudian menghargai waktu dan tempat ibadah teman-teman yang berbeda agama. Jadi artinya adik-adik menghargai waktu dan tempat ibadah itu ketika kalian misalnya teman kalian merayakan hari raya mereka ya. Jadi mereka itu merayakan hari raya mereka itu, jadi kalian harus menghargainya. Jika kalian punya teman satu kelas, misalnya ada salah satu orang yang dia beragama selain Islam ya. Nah, ketika dia merayakan hari raya, pastinya dia tidak sekolah ya. Tapi kalian sebagai umat Islam pasti sekolah. Dia tidak sekolah. Jadi ketika guru menanyakan kabar dia, misalnya dia tidak ada kabar ya, tapi kalian tahu dia ada merayakan hari besarnya. Nah, ketika guru bertanya, apa yang akan kalian lakukan? Ketika guru bertanya, adik-adik, misalnya, adik Rein di mana? Tidak ada kabar. Padahal kalian tahu. Apa yang kalian lakukan? Kalau guru bertanya, ketika teman kalian ada merayakan hari besar. Kalau guru bertanya mau apa? Mau jawab apa? Kalau guru bertanya, adik-adik, misalnya, kenapa Terein tidak sekolah? Apa yang kalian ketahui? Lagi merayakan. Iya. Jadi Terein lagi merayakan hari rayanya, misalnya ya. Iya, begitu, yang itu kan yang kalian ketahui ya. Jadi Ibu, Terein ada merayakan DP hari raya Ibu. Begitu ya. Jadi jangan kalian so tahu tapi kalian tidak lapor sama guru atau tidak kasih tahu sama guru. Orang tahu ibu, orang tidak tahu DP kabar ibu, padahal kalian sudah tahu. Itu namanya kalian cuek. Ya, tidak peduli dengan teman sekelas kalian. Ya, paham? Begitu juga kalau ada teman satu kelas ada yang tidak hadir. Kalian harus cari tahu misalnya ini kan Tebaim tidak hadir kan? Misalnya Tebaim ini ada sakit apa atau dia tidak alasan sekolahnya itu kenapa?
bisa ditanyakan sama guru-guru, bisa tanyakan sama teman-teman atau yang tetangganya ya. Bisa kan? Begitu juga kalian mempunyai teman yang berbeda agama. Jika dia melaksanakan hari rayanya ketika dia tidak sekolah atau tidak ada kabar, tapi kalian tahu, berarti kalian harus kasih tahu sama guru ya. Ketika guru bertanya, atau teman-teman lain bertanya, Terein tidak ada, tidak hadir. Misalnya ya, Terein tidak hadir, kenapa dia tidak hadir ya? Padahal dia baku janji dengan saya ini muka kantin. Jadi apa yang harus kalian lakukan? Nah, kasih tahu sama temannya, Terein tidak hadir karena apa? Karena masih merayakan hari raya. Mohon perhatiannya ya, belum ada yang menulis. Ya. Itu di lingkungan sekolah ya. Sudah sepaham? Jadi ketika kita bertemu dengan teman kita yang di lingkungan sekolah, gitu ya. Kemudian di lingkungan tempat tinggal. Yang pertama, membantu tetangga dalam kegiatan sosial tanpa memandang agama. Jadi adik-adik, kalian wajib membantu tetangga kalian walaupun dia berbeda agama dengan kita ya. Iya, namanya gotong royong itu tidak mengenal dia Islam, mau dia Kristen, mau dia orang Manado, mau dia orang Gorontalo, mau dia orang miskin maupun orang kaya. Namanya kalau gotong royong kita harus saling membantu. Itulah kegiatan sosial tanpa memandang agama. Ya. Jadi ketika kalian punya tetangga yang berbeda agama dengan kalian, ketika dia butuh bantuan atau dia misalnya ada membersihkan selokan, apakah kalian hanya mau balia-lia begitu? Iya. Orang Kristen, saya tidak mau baku bantu dengan orang Kristen. Jangan ya. Walaupun dia orang Kristen atau orang agama lainnya, tetapi kalian harus punya rasa toleransi ya. Harus punya rasa ada gotong royong. Jadi kegiatan sosial itu masuk di gotong royong, saling membantu walaupun berbeda agama, suku, bangsa. Paham adik-adik? Iya, baik. Yang kedua, menghargai perayaan hari besar agama lain dengan tidak mengganggu atau meremehkan. Nah, ini ya. Jadi menghargai perayaan hari raya besar agama lain dengan tidak mengganggu atau meremehkan. Ketika kalian punya teman yang merayakan hari rayanya, jadi kalian tidak mengganggunya ya. Misalnya kalian tetangga itu ada merayakan hari Natal. Biasa dekat-dekat ini ada hari Natal ya. Ya, biasanya Desember. Desember itu ada hari Natal. Jadi biasanya itu banyak di Manado ya. Siapa yang mau pulang ke Manado? Oh, iya, biasanya ada kan yang mau mudik ke Manado ya. Nah, jadi ketika di Gorontalo juga ada ya orang yang akan merayakan hari Natal ya. Selain hari Natal ada untuk agama lain. Nah, itu yang paling dekat ya, hari Natal. Jadi biasanya ada tetangga kita merayakan hari Natal. Jadi jangan heran ya, ada orang itu ada merayakan hari Natal, baribut dan lain-lain. Tidak bisa begitu ya, kita saling menghargai karena di saat hari raya kita, hari raya Idul Fitri kita, orang mau beribadah atau mau putar musik pun, orang tidak marah ya, mereka tidak marah karena mereka juga menghargai agama kita. Begitu juga, perhatikan, begitu juga kita menghargai agama mereka ya. Oke, perhatikan adik-adik. Baik. Yang ketiga, menghormati rumah ibadah dan tidak mengganggu aktivitas peribadatan. Ini ya, menghormati rumah ibadah dan tidak mengganggu aktivitas. Jadi ketika kalian mempunyai teman yang mau beribadah atau tempat ibadah mereka, kalian lihat ya, biasa di kota-kota sana itu ada tempat ibadah ya. Jadi jangan mengotori rumah ibadah agama lain ya. Insya Allah begitu juga mereka akan menghargai tempat ibadah kita. Paham? Iya. Sini ya, adik-adik. Jadi ini ada dalil-dalilnya, yaitu
dalam Quran surat Al-Hujurat itu, Quran surat Al-Hujurat ayat 13 yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Paham ini dengan ayat ini adik-adik? Jadi Allah itu menciptakan kita, menciptakan manusia berbeda-beda suku, berbeda-beda bangsa agar kita saling mengenal dan saling menolong ya. Dalil ini menegaskan bahwa perbedaan di antara manusia adalah untuk saling mengenal dan menghormati, bukan untuk saling bermusuhan. Itu adik-adik ya. Nah, kemudian dalam Quran surat Al-Kafirun ayat 6, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Ayat ini mengajarkan pentingnya sikap toleransi, ya. Toleransi dalam perbedaan keyakinan. Ya adik-adik ya. Iya. Nah, baik adik-adik, perhatikan dulu ya. Jadi di sini Ibu akan memperlihatkan video saling menghargai dan menghargai dan menghormati agama yang berbeda ya. Perhatikan adik-adik ya. Jadi setelah kalian melihat video ini, Ibu mau tanya apa yang kalian pahami dari video ini. Jadi usahakan kalian amati video dengan baik ya. Waktu istirahat pun tiba. Sebagian anak-anak berlarian menuju kantin. Andre Lim datang menghampiri Nabila. Ayah Nabila, jajan yuk. Enggak aku bawa bekal dari rumah, kata Nabila. Tak disangka-sangka, Christina pun membawa bekal. Tidak lama kemudian, ada Bagus datang menghampiri Nabila. Boleh tidak aku makan bareng kalian? Makan sendiri, tidak enak, kata Bagus. Oh, boleh, jawab serentak Nabila dan Christina. Mereka bertiga duduk, kemudian membuka bekalnya masing-masing. Christina membawa roti gandum dengan selai kacang. Bagus membawa nugget dan nasi. Sementara itu, Nabila dibekali ayam goreng, nasi, dan sambal. Waduh, enak sekali ya. Nah, sebelum makan, Nabila mengangkat tangannya kemudian berdoa. Sedangkan Christina melipat kedua tangannya dan menunduk sambil berdoa. Sementara itu, Bagus merapatkan kedua tangannya sambil berdoa. Mereka berdoa bersama. Baik adik-adik, setelah kalian menonton video ini, apa yang kalian pahami dari cerita dalam video ini? Ada yang paham? Ya, adik kita, silakan. Yang saya pahami dari video tadi, Tina mempunyai teman berbeda agama. Tina mempunyai teman berbeda agama. Selain itu ada lagi yang ingin ditambahkan? Yang di dalam video ini, apa yang kalian pahami dari cerita isi video ini? Ada? Ya, baik adik-adik ya. Jadi di dalam video ini kalian sudah mengamati atau sudah paham dalam isi video ini, yaitu Tina itu mempunyai teman-teman yang berbeda agama ya. Mereka saling berteman walaupun mereka berbeda agama ya. Iya. Baik, perhatikan ya. Ya. Sekarang Ibu akan membagikan kalian 3 kelompok ya. Ibu akan membagikan kalian 3 kelompok. Sesuai yang di sini saja ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3.
kemudian adik-adik tolong ini baku muka, atur tempat duduk baku muka. Ayo, yang di depan pindah menghadap ke belakang. Ayo. Jangan ini buka upek kursi kasih barap ini saja. Upek kursi barap di sana. Di sini jangan lupa tulis nama kelompok ya. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Kasih kalian studi kasus ya. Perhatikan dulu. Studi kasus di sini seorang siswa merayakan hari besar agamanya, tetapi beberapa teman sekelasnya menunjukkan sikap acuh tak acuh atau bahkan mengabaikannya. Bagaimana kamu akan menangani situasi ini ya? Jadi di sini ibu sudah kasih kalian studi kasus ya, ada sudah di situ di soal LKPD-nya. Kemudian yang akan kalian lakukan pada tugas kelompok ini, yang pertama identitas masalah. Jadi kalian cari atau tuliskan masalah utama yang terjadi di dalam studi kasus ini. Apa yang menjadi inti dari masalah yang dihadapi? Kemudian yang kedua, analisis faktor penyebab masalah. Identitas dan jelaskan faktor-faktor yang mungkin menyebabkan sikap acuh tak acuh ya. Jadi tuliskan analisis faktor penyebab. 3, usulan solusi. Jadi carikan usulan solusi ya. Adik-adik ada bawa HP? Ya, silakan buka ambil HP kalian, kemudian kalian bisa cari kunci jawaban itu melalui internet ya. Silakan cari di Google bisa, HP atau di buku bisa. Sama-sama. Sama-sama bekerja. Jangan cuma pura-pura HP. Ayo saling membantu ya, saling membantu. Jawabannya bisa cari di Google. Ayo silakan. Ayo sama-sama mengerjakan ya, jangan cuma satu orang yang mengerjakan, usahakan kerja bersama. Adik-adik sudah selesai tugasnya? Ya. Jadi silakan perwakilan masing-masing kelompok tampil di depan kelas ya untuk membacakan hasil pekerjaan kalian. Kelompok 1 dulu ya. Ya, silakan. Tidak, perwakilan saja. Satu, identifikasi masalah. Masalah yang dihadapi adalah sikap kurang peduli atau mengabaikan dari teman-teman sekelas saat orang siswa merayakan hari besar agamanya yang menunjukkan kurangnya penghormatan terhadap keragaman dan perayaan agama. 2. Analisis faktor penyebab. Siswa mungkin tidak memiliki kesempatan untuk belajar tentang pentingnya toleransi dan empati terhadap
teman yang berbeda agama. Usulan solusi. Membentuk budaya sekolah yang inklusif, melakukan kegiatan-kegiatan yang mempromosikan saling menghargai. Langkah-langkah. Guru dapat menyelenggarakan diskusi kelas tentang pentingnya menghargai perayaan agama orang lain. Ya, itulah presentasi dari kelompok 1 ya. Beri aplaus dulu untuk kelompok 1. Ya. Baik, sekarang kelompok 2 ya. Ya, silakan. Jangan lupa salam perwakilan dari kelompok berapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1. Identifikasi masalah. Masalah dalam studi kasus ini adalah kurangnya empati dan pengertian antar siswa terkait perbedaan agama yang tercermin dari sikap acuh tak acuh saat seorang teman merayakan hari besar agamanya. 2. Analisis faktor penyebab. Faktor penyebab 1. Siswa mungkin belum diberikan pendidikan atau pemahaman yang mendalam tentang keberagaman agama di sekolah. Usulan solusi. Solusi meningkatkan program toleransi beragama dan kegiatan lintas agama di sekolah. Baik, terima kasih. Itulah presentasi dari kelompok 2 ya. Beri aplaus dulu untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Identifikasi masalah. Masalah utamanya adalah sikap acuh tak acuh daripada beberapa siswa terhadap teman mereka merayakan hari besar agama, menunjukkan kurangnya penghargaan terhadap keragaman agama di lingkungan sekolah. 3. Usulan solusi. Meningkatkan interaksi lintas agama di sekolah melalui program persahabatan lintas agama. Langkah-langkah. Membentuk kelompok belajar atau proyek kolaboratif antar siswa dengan latar belakang agama yang berbeda. 3, beri aplaus dulu ya. Ya. Baik, adik-adik, setelah Ibu cermati dengarkan hasil kelompok kalian itu sudah sangat bagus ya. Beda-beda jawaban kalian yang kalian cari di internet sudah bagus ya. Jadi beri aplaus dulu untuk kita. Iya. Baik adik-adik, coba kita berdiri dulu ya. Ayo, kita ice breaking dulu ya. Untuk semangat. 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 Iya, jadi ya, duduk saja. Adik-adik, jadi yang kita sudah pelajari tadi itu, ada yang masih ingat apa-apa saja yang sudah kita pelajari tadi? Hah? Apa saja? Iya, saling menghormati dan menghargai orang yang berbeda agama. Selain itu apa lagi? Ada contoh-contohnya? Apa? Ketika kita apa? Ada yang masih ingat? Contoh di sekolah dan contoh di lingkungan seperti apa? Iya, apalagi? Iya, adik-adik, Ibu akan menyimpulkan pelajaran hari ini yaitu saling menghormati dan menghargai perbedaan agama adalah landasan penting dalam membangun masyarakat yang damai dan harmonis ya adik-adik. Sikap ini perlu ditanamkan sejak dini, terutama di sekolah dan di lingkungan tempat tinggal, agar dapat menciptakan generasi yang toleran dan berempati adik-adik ya. Jadi kita yang tinggal yang ada di lingkungan sekolah maupun tinggal di
di lingkungan tempat tinggal kita. Intinya kita harus saling menghargai dan menghormati ya. Kalian harus tanamkan dalam diri kalian sendiri untuk saling menghargai dan menghormati agama yang berbeda ya. Baik adik-adik, jadi ibu bagikan, tolong ambil HP kalian ya. Ayo, ambil kembali HP kalian. Di sini ibu bagikan di grup ya, ibu bagikan di grup evaluasi. Ada dua link. Itu yang pertama penilaian diri, kemudian penilaian evaluasi ya. Jadi kalian harus isi. Yang satu, yang pertama itu evaluasi, pilihannya ada objektif dan uraian. Kemudian link yang kedua itu dia, perhatikan ya, link yang kedua itu dia hanya penilaian diri kalian sendiri ya. Paham? Jadi kalian hanya klik di situ saja, itu yang sudah sesuai dengan kalian diri sendiri atau belum ya. Ibu bagikan di grup linknya ya. Sudah. Silakan, ayo dibuka. Ada? Ya, silakan dikerjakan. Link pertama dikerjakan dulu ya. Ayo, silakan kerjakan masing-masing. Sudah? Ya, simpan saja HP. Yang sudah simpan HP, simpan di dalam tas HP. Hari ini kita sudah belajar tentang mata pelajaran agama, yaitu saling menghormati dan menghargai orang yang berbeda agama ya. Jadi insya Allah apa yang kalian sudah pelajari hari ini, insya Allah kalian bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Intinya kita harus saling menghargai dan menghormati kepada orang yang berbeda agama. Iya. Jadi insya Allah kita bertemu di minggu depan dengan materi, yaitu kita masuk di materi Asmaul Husna ya. Insya Allah ya. Jadi insya Allah apa yang kita sudah pelajari hari ini akan mendapatkan manfaat atau syafaat dari Allah Subhanahu wa taala ya. Ya. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.